Ada satu kalimat yang sangat memotivasi saya. Kalimatnya seperti ini. Kematian satu benih adalah kematian potensi satu hutan belantara. Jadi kalau saya makan satu buah apel, ya dalam satu buah apel itu ada banyak bijinya. Nah, satu buah apel itu punya potensi jadi satu pohon apel. Nah, dalam satu pohon apel itu kan ada mungkin puluhan, ada ratusan buahnya. Nah, jadi dalam satu pohon apel itu punya potensi jadi satu kebun apel. Nah, dalam satu kebun apel itu ada puluhan, ada ratusan pohonnya, ya buahnya sudah nggak kehitung, saudara-saudara. Jadi satu kebun apel itu punya potensi jadi satu hutan apel. Ya, jadi hati-hati dengan satu potensi. Contoh yang lain, kacang kedelai. Nah, kacang kedelai itu punya potensi bisa jadi tahu, bisa jadi kecap, bisa jadi kembang tahu, bisa jadi gorengan, tempe mendoan, tauco, dan sebagainya. Nah, saya percaya, saudara-saudara, bahwa potensi setiap orang, potensi kita sebagai manusia, itu lebih besar daripada potensi apel atau kacang kedelai. Ya, nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita hidupnya bisa maksimal seperti yang Tuhan mau. Ya, karena saya percaya, saudara-saudara, bahwa mimpi Tuhan buat masing-masing kita itu lebih besar daripada mimpi kita sendiri. Ya, jadi cita-cita Tuhan buat masing-masing kita itu lebih besar daripada cita-cita kita sendiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya hidup kita bisa maksimal seperti yang Tuhan mau. Nah, ini ada satu survei tahun 54 di salah satu kampus terbaik dunia, itu di Yale University, ya, tahun 54. Mereka survei ke 100 orang. Mereka ditanya apakah mereka punya yang namanya impian. Hasilnya, saudara-saudara, dari 100 mahasiswa ini, cuma 3%, cuma 3 orang yang menuliskan impiannya. 20 tahun kemudian dilihat hidup mereka, yang 3 orang ini masuk dalam 100 orang paling berpengaruh di Amerika. Jadi gara-gara mereka menulis impian-impian mereka. Ya, dari situ saya dan istri saya Julie dapat satu ide. Artinya kalau kita hidupnya ingin maksimal, salah satu cara yang bisa membantu kita hidupnya lebih baik adalah kita menulis. Kita mencatat apa yang kita lalui, saudara. Jadi, saudara, saya dan istri saya Julie Tane itu dapat satu ide. Kita membuat buku yang namanya Naskah Hidup. Nah, Naskah Hidup adalah buku yang kita tulis tentang apa yang kita belajar di masa lalu, apa yang kita hidupi sekarang, dan rancangan masa depan. Ini bicara tentang mimpi-mimpi kita ke depan. Saya meyakini dan istri saya meyakini bahwa kalau hidup kita ingin maksimal, kita harus belajar dari masa lalu, terus kita punya value apa hari-hari ini yang kita hidupi, dan kita punya mimpi-mimpi. Kita punya rancangan masa depan. Bicara masa lalu banyak, saudara. Kita belajar apa dari kesuksesan, kita belajar apa dari kegagalan, kita belajar apa dari orang tua kita belajar apa dari perjuangan orang tua kita belajar apa dari sahabat-sahabat kita. Banyak hal yang kita bisa belajar dari masa lalu. Kita belajar apa dari kakek kita belajar apa dari guru kita belajar apa dari orang-orang yang berjasa. Saya percaya orang yang bisa belajar dari masa lalu, mereka akan memperbaikinya menjadi lebih baik, sehingga hidupnya hari ini dan masa depannya akan lebih baik. Nah, makanya saya dan istri saya menulis yang namanya buku Naskah Hidup. Ada 4 manfaat ketika kita menulis yang namanya Naskah Hidup. Yang pertama, hidup kita lebih dikenal sama orang-orang terdekat. Jadi Naskah Hidup ini boleh dibaca sama orang-orang terdekat. Sama pasangan kita, sama anak kita, sama sahabat kita, sama orang tua kita. Orang-orang terdekat kita kasih izin untuk membaca Naskah Hidup. Di Naskah Hidup banyak hal, saudara, yang kita bisa tulis di sini. Ya, ini ada buku panduannya, saudara. Jadi kita belajar apa sih dari masa lalu, kita catat di sini. Kata-kata dari orang tua kita mungkin yang kita nggak pernah lupa, kita catat di Naskah Hidup. Kita bangkit dari kegagalan, kita catat di sini. Karakter-karakter di masa lalu yang kurang baik, misalkan kurang disiplin, terus akhirnya kita berubah menjadi pribadi yang lebih disiplin, kita catat di sini. Mungkin kita pernah ketemu dengan siapa orang berjasa, bisa ketemu guru atau paman kita atau tetangga kita atau siapapun yang kita pernah ditolong oleh mereka di masa yang lalu, kita catat, saudara. Jadi ketika orang-orang terdekat membaca naskah hidup kita, mereka lebih kenal. Oh, ternyata seorang Philip ini belajar apa dari papanya, belajar apa dari mamanya, terus masa kecilnya seperti apa. Sahabat kita ketika membaca naskah hidup akan lebih respect sama kita. Kalau kita punya anak, misalkan anak saya membaca naskah hidup, oh ternyata bapak saya ini dulu masa kecilnya seperti apa, pernah mengalami kesulitan, mungkin pernah biaya sekolah aja ada kendala, tapi kok orang tua saya kok tetap semangat, bangkit. Nah, itu akan membuat si anak lebih respect sama orang tuanya, saudara. Siapapun yang membaca naskah hidup, itu akan membuat kita lebih dikenal sama mereka. Makanya ada istilah kan, nggak kenal maka nggak sayang. Misalkan pasangan kita membaca naskah hidup kita, wah mereka akan membaca perjalanan hidup kita, mereka akan lebih respect sama kita. Bahkan di naskah hidup ini, saudara,
Ini bukan hanya bicara tentang hidup kita, tapi orang-orang di sekeliling kita. Di sini ada pertanyaan mimpi pasangan, mimpi anak, mimpi orang tua. Bukan hanya bicara tentang diri kita pribadi, tapi orang-orang yang kita sayang. Jadi ketika istri saya misalkan membaca naskah hidup saya, di sini ada pertanyaan apa impian dari istri, itu saya catat di sini. Ya, saya catat impian Julie. Dia akan udah pasti makin sayang, ya. Dia terkejut, ternyata saya mencatat mimpi-mimpi dia. Saya percaya dia akan lebih sayang sama saya. Nah, begitu juga anak. Misalkan kita punya anak, kita catat impian anak seperti apa, kita catat di sini. Jadi ketika anak kita membaca naskah hidup kita, dia akan lebih sayang sama orang tuanya. Ternyata orang tuanya peduli sama dia. Begitu juga ketika orang tua membaca naskah hidup kita. Misalkan ada pertanyaan, apa kalimat dari orang tuamu yang kamu nggak pernah lupa? Kita catat di sini, saudara. Itu akan membuat orang tua kagum. Wah, ternyata anak saya mengingat pelajaran-pelajaran yang saya pernah tanam kepada dia. Jadi orang tua juga akan lebih dekat sama kita, lebih sayang sama kita. Jadi saudara, ketika hidup kita lebih dikenal sama orang-orang terdekat, itu hubungan kita satu dengan yang lain akan lebih harmonis. Suami sama istri akan lebih harmonis. Hubungan anak sama orang tua lebih baik. Wow, itu akan sangat luar biasa, saudara. Jadi penting sekali hidup kita dikenal sama orang-orang terdekat. Bahkan menurut saya bukan hanya dikenal orang-orang terdekat juga, kita mengenal diri kita sendiri. Kita menggali. Misalkan, dulu di masa yang lalu saya itu punya hobi apa, saya punya kelebihan apa. Nah, saya catat. Ya, oh ternyata dulu saya punya hobi ini. Oh jangan-jangan kalau hobi ini saya kembangin, ini bisa menjadi alat yang menjadi kesaksian buat banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang. Yang kedua, kita lebih bersyukur dalam hidup. Karena kita mencatat banyak kebaikan-kebaikan yang kita pernah alami. Ya, ada banyak orang hari-hari ini, mereka berdoa, ya mereka mungkin punya masalah, ada tantangan yang mereka sedang hadapi hari-hari ini. Mereka mengalami krisis mungkin, pekerjaan, atau mungkin apa saja, saudara. Dan mereka berdoa sama Tuhan, seakan-akan Tuhan nggak peduli. Mungkin Tuhan nggak langsung jawab doa-doa dia. Dan ada banyak orang berpikir, Tuhan nggak sayang sama dia. Ya, padahal di masa yang lalu, Tuhan sering kali menolong dia. Cuma dia nggak catat, saudara. Makanya kalau kita baca ya di kitab suci itu diingatkan, ya supaya kita ya mengingat kebaikan-kebaikan yang kita pernah alami. Kita bersyukur dengan penyertaan Tuhan yang kita pernah alami, ya bahkan sampai hari ini, saudara. Salah satu manfaat menuliskan naskah hidup adalah kita lebih bersyukur. Jadi ketika kita hari ini punya masalah, kita baca, oh dulu aja Tuhan tolong saya. Tuhan nggak pernah berubah, Tuhan akan menolong saya. Tuhan akan memberikan jalan keluar dengan masalah yang saya hadapi hari-hari ini. Nah, yang ketiga, saudara, manfaat dari naskah hidup adalah hidup kita lebih terarah karena kita mencatat impian-impian kita. Saya sarankan menuliskan 100 impian, 100 mimpi, karena kalau menuliskan 10 impian ya masih seputar diri sendiri ya. Rumahku, orang tuaku, anakku gitu ya. Tapi kalau mulai di atas 10 atau 20 ke atas, mulai mikir lingkungan, saudara. Apa yang saya bisa lakukan ya untuk tetangga? Apa yang saya bisa lakukan buat kota? Ya, berapa banyak anak asuh mungkin yang saya bisa angkat? Apa yang saya bisa perbuat buat bangsa? Ya, akhirnya impian kita diperbesar, saudara. Menjadi seperti mimpinya Tuhan. Makanya saya sarankan buat Bapak, Ibu, Saudara, yuk kita mencatat impian-impian yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Makin banyak, makin bagus. Karena dampak hidup kita akan semakin diperluas, saudara. Mungkin kita punya hobi-hobi atau cita-cita, kita bisa catat. Kita dapat ide apa dari Tuhan, kita catat, saudara, di naskah hidup. Nanti saudara akan terkejut, mungkin beberapa bulan yang akan datang atau beberapa tahun yang akan datang, melihat begitu banyak jawaban doa dari Tuhan. Bagaimana ide-ide, cita-cita, impian-impian yang kita tulis ini menjadi satu kenyataan. Dan kita akan menjadi lebih bersyukur lagi. Dan kita akan semakin menyadari bahwa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita. Kita mengalami Tuhan setiap saat, kita mengalami Tuhan setiap hari. Dan yang keempat, saudara, manfaat keempat dari menulis naskah hidup adalah mengembalikan yang namanya semangat cinta mula-mula. Sama apa? Yang pertama sama Tuhan. Saudara masih ingat waktu pertama kali saudara mengenal Tuhan? Gimana semangat saudara? Mungkin saudara banyak ketawa, banyak memuji Tuhan, ya, banyak tersenyum, ya, ketemu banyak orang, menyaksikan kebaikan Tuhan. Mungkin di masa yang lalu kita nggak punya banyak apa-apa gitu ya, secara materi juga mungkin kita juga nggak punya banyak ya, tapi sukacita kita meluap, saudara. Ya, hati kita penuh dengan sukacita. Kita kemana-mana bersaksi, ya memuji Tuhan kita dengan tulus. Di kamar mandi kita menyanyi memuji Tuhan. Kita di jalan memuji Tuhan. Naik kendaraan umum kita, hati kita meluap dengan ucapan syukur.
Jadi saudara, kalau saudara catat pengalaman saudara pertama kali ketika mengenal Tuhan, saudara catat. Dan saudara bandingkan dengan kehidupan saudara sekarang, apakah masih sama cintanya sama Tuhan? Menuliskan naskah hidup akan diingatkan ya untuk kembali punya semangat mula-mula. Karena saya percaya saudara, kitab Wahyu ketika orang kehilangan semangat cinta mula-mula ya sebenarnya mereka mengalami yang namanya kejatuhan. Jadi kejatuhan dimulai ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula. Kayak kondisi bangsa, misalkan ada banyak orang bisa melakukan korupsi. Ya, itu karena sudah nggak peduli, nggak punya kasih, saudara. Ya, atau seorang suami kasar kepada istrinya, itu sudah kehilangan kasih yang mula-mula kepada pasangannya. Saya percaya ya ketika saudara dan saya menuliskan yang namanya naskah hidup, ini akan mengembalikan semangat cinta mula-mula. Pertama sama Tuhan, kedua mungkin pekerjaan. Ada banyak orang waktu pertama kali kerja nggak punya apa-apa, bersyukur, motor aja nggak punya, apalagi mobil, tapi kemana-mana penuh dengan sukacita. Tapi ketika karirnya makin bagus, ya mulai punya motor, punya mobil, mulai ngeluh macet. Ya, artinya apa? Sudah mulai kehilangan semangat cinta mula-mula dalam hidup dia. Ya, dalam pekerjaan juga. Pertama kali kerja begitu semangat, dapat arahan dari atasan begitu semangat, merasa dipercaya. Tapi ketika mulai karirnya makin oke, ya mulai mengeluh ya dengan atasan dan sebagainya. Kalau saudara dan saya menulis naskah hidup, ini akan mengembalikan semangat cinta mula-mula terhadap pekerjaan. Supaya kita lebih menghargai juga orang yang Tuhan taruh menjadi pimpinan mungkin di pekerjaan kita, bos kita, ya kita akan tetap respect sama mereka. Sama apa lagi? Sama orang tua. Ada banyak orang waktu kecil suka kangen ya sama orang tua ya. Selalu pengen ketemu sama orang tua. Mulai besar, mulai dewasa, mulai kehilangan rasa kangen sama orang tua. Artinya apa? Kita mulai kehilangan yang namanya semangat cinta mula-mula terhadap keluarga. Pelayanan juga sama. Ya, semangat pertama kali kita melayani, wah membara. Ya, pertanyaannya apakah hari ini kita punya semangat yang sama? Ketika kita menulis, kita akan diingatkan. Terakhir, ada satu kalimat yang sangat memotivasi saya. Umur manusia tidak sepanjang umur dunia. Lanjutkan dengan tulisan. Selamat menulis naskah hidup. Tuhan memberkati saudara.